Pemandi jenazah Eki datang ke rumah Pegi Setiawan, beri pesan khusus. Pemandi jenazah Eki korban kasus Vina Cirebon mendadak datangi Pegi Setiawan. Pemandi jenazah Eki memberi pesan khusus pada Pegi Setiawan. Pegi Setiawan pun membocorkan pesan khusus dari pemandi jenazah Eki, korban kasus Vina Cirebon. Usai bebas dari kasus Vina Cirebon, Pegi Setiawan memang banyak menerima kunjungan dari masyarakat. Mulai dari dalam sampai luar kota. Beberapa waktu lalu, Pegi Setiawan bercerita didatangi seorang ibu-ibu dan bapak-bapak. Tadi sore ada ibu-ibu sama bapak-bapak, kata Pegi Setiawan saat live TikTok. Ibu dan bapak tersebut mengaku sebagai tetangga Eki. Diketahui bahwa Eki sudah 5 tahun ikut dengan ibu kandungnya di Majalengka. Sedangkan ayah Eki, Ibtu Rudiana tinggal bersama istri keduanya di Kelurahan Sutawinangan, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ibu dan bapak itu tak menjelaskan pada Pegi Setiawan bertetangga dengan Eki di rumah yang mana. Kepada Pegi, 2 orang tersebut mengucap pesan khusus. Mereka meminta Pegi Setiawan tak memberi respon pada isu bahwa Eki masih hidup dan selamat dari kasus Vina Cirebon. Kata beliau tiba-tiba ngomong gini, "Kamu nanti jangan dengerin kalau ada orang yang ngomong bahwa Eki masih hidup. Jangan dengeri," kata Pegi Setiawan menirukan ibu dan bapak itu. Pegi Setiawan mengaku bingung dengan maksud dan tujuan dari pesan tersebut. "Saya juga bingung maksudnya apa. Dia cerita gitu," katanya. Bahkan mereka juga mengaku pada Pegi Setiawan menjadi saksi hidup bahwa Eki benar-benar tewas dalam kasus Vina Cirebon. Mereka mengaku menjadi pemandi jenazah Eki, korban kasus Vina Cirebon. "Soalnya saya jadi saksi yang mandiin," katanya, "yang ngajin, dia ngomong gitu," kata Pegi Setiawan. Eki masih hidup memang menjadi isu di media sosial, terutama TikTok. Netizen melakukan cocokologi foto Eki semasa hidup dengan kondisi korban Vina Cirebon. Praktisi hukum Herwanto mengatakan ada perbedaan foto Eki saat hidup dengan korban kasus Vina. Menurutnya, perbedaan paling mencolok adalah kumis. "Apakah benar Eki anak Pak Rudiana menjadi korban 2016 lalu?" kata Herwanto Nurmansyah. Herwanto mengatakan korban kasus Vina memiliki kumis. Sedangkan Eki anaknya Pak Rudiana tidak berkumis, katanya. Maka dari itu, Herwanto menantang Ibtu Rudiana membuktikan bahwa Eki memang tewas dalam kasus Vina Cirebon. "Kalau perlu bongkar, demi kebenaran," kata Herwanto Nurmansyah. Pemandi jenazah Eki korban kasus Vina Cirebon mendadak datangi Pegi. Ia memberi pesan khusus pada Pegi Setiawan. Beberapa waktu lalu, Pegi Setiawan bercerita didatangi seorang ibu-ibu dan bapak-bapak yang mengaku tetangga Eki. Kepada Pegi, 2 orang tersebut mengucap pesan khusus. Mereka meminta Pegi tak memberi respons pada isu bahwa Eki masih hidup dan selamat dari kasus Vina. Pegi Setiawan mengaku bingung dengan maksud dan tujuan dari pesan tersebut. Bahkan mereka juga mengaku pada Pegi jadi saksi hidup bahwa Eki benar-benar tewas. Mereka mengaku menjadi pemandi jenazah anak Ibtu Rudiana tersebut. Eki masih hidup memang menjadi isu di media sosial. Netizen melakukan cocokologi foto Eki semasa hidup dengan kondisi korban Vina Cirebon. Praktisi hukum Herwanto katakan ada perbedaan foto Eki saat hidup dan saat dikuburkan. Menurutnya jenazah itu memiliki kumis sedangkan pacar Vina tidak memiliki kumis. Bareskrim Polri proses laporan dugaan kesaksian palsu AF dan Dede di kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih terus bergulir seusai Pegi Setiawan dinyatakan menang pra-peradilan oleh PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Bebasnya Pegi pun berdampak pada laporan yang dilayangkan oleh 7 terpidana kasus Vina dan Eki. Melalui kuasa hukumnya, Ruli Panggabean dan politikus, Dede Mulyadi, keluarga para terpidana melaporkan AF dan Dede. AF dan Dede diduga memberi kesaksian palsu yang menyebabkan 7 terpidana kini mendekam di penjara. Menanggapi hal tersebut, Kabareskrim, Komjen Wahyu Widada, menyebut Bareskrim masih berusaha mengumpulkan bahan keterangan untuk proses verifikasi laporan pada AF dan Dede.
Bareskrim Polri masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada kepada wartawan, Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024. Masih dalam proses pengumpulan bahan keterangan dulu, verifikasi, ujar Wahyu. Namun, Jenderal Bintang 3 itu tak mengungkap lebih lanjut siapa saja saksi yang dilakukan pemeriksaan. Diberitakan sebelumnya, Dedi Mulyadi bersama tim hukum Peradi mendampingi keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon ke Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Adapun kedatangan mereka kali ini adalah untuk melaporkan saksi Aep dan Dede sekaligus menguji kembali kesaksian keduanya. Hari ini, kami berangkat dari keyakinan bahwa 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara dengan vonis penjara seumur hidup, bahwa mereka tidak melakukan perbuatan pidana dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan, ujar Dedi kepada wartawan, Rabu. Dan mereka masuk ke penjara itu karena salah satunya ada kesaksian yang disampaikan oleh Aep dan Dede. Nah, kesaksian Aep dan Dede inilah yang membuat mereka masuk penjara. Sehingga hari ini kami sama teman-teman kuasa hukum dan keluarga terpidana datang ke Mabes Polri untuk kembali menguji kesaksian Aep dan Dede. Apakah kesaksiannya benar atau palsu, sambung dia. Menurut Dedi, mereka membuat laporan sebagai cara membebaskan 7 terpidana usai Peggy Setiawan menghirup udara bebas setelah Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan. Ya sudah inkrah kan, proses hukumnya sudah dijalani. Saya katakan hukum formalnya kan sudah inkrah. Yang saya perjuangkan adalah hukum esensial, hukum substansial, dan hukum kebenaran yang sejati. Dan itu masih ada ruang namanya PK, peninjauan kembali, tutur dia. Dan ini adalah para kuasa hukum yang akan memperjuangkan PK-nya dan pelaporan ke Mabes Polri bagian dari upaya PK hukum kita, lanjut Dedi. Sementara itu, Jutek Bongso selaku salah satu kuasa hukum para terpidana mengatakan kesaksian Aep dan Dede inilah yang menjadi dasar para terpidana ditangkap hingga dipidana penjara seumur hidup. Perlu kami sampaikan melalui hari ini bahwa kami di sini bukan untuk menyalahkan institusi manapun, kami ingin mencari kebenaran yang hakiki berdasarkan fakta-fakta yang ada, katanya. Sosok wanita bernama Jihan siap dinikahi Peggy Setiawan. Peggy Setiawan ketiban durian runtuh seusai ia resmi bebas dari tuduhan tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Setelah sebelumnya banyak mendapat kejutan, kini eks-tersangka pembunuhan Vina Cirebon itu kembali mendapat tawaran yang tak pernah diduga olehnya. Seorang wanita cantik berhijab siap untuk dinikahi Peggy Setiawan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Kediaman Peggy Setiawan tak pernah sepi dikunjungi warga yang bersimpatik. Dalam sepekan Peggy Setiawan mendapat banyak kejutan, termasuk hadiah sepeda motor dari bos durian. Terbaru, Peggy Setiawan mendapat tawaran yang di luar prediksi. Ya, Peggy Setiawan yang menjadi korban salah tangkap Polda Jawa Barat itu dijodohkan dengan wanita berhijab. Seorang pria bernama Coki Mahesa ingin menjodohkan Peggy Setiawan dengan perempuan bernama Jihan. Sang ayah, yang bersimpati terhadap perjuangan Peggy untuk bebas, merelakan anaknya untuk dipinang Peggy sebagai pendamping hidupnya. Coki nampaknya tak main-main. Dia pun tak mendengarkan nada sumbang yang terlontar. Saya gak peduli, orang bilang settingan dan bilang pansos. Intinya niat tulus bukan serta-merta kalau saya yang mau cari yang berduit banyak. Tapi buat apa kalau orangnya tidak baik, tidak tulus, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari Comal TV, Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024. Ketika saya memilih Peggy artinya konsekuensi saya sudah pikirkan matang-matang. Kalau jodoh semua dipermudah untuk dipertemukannya, sambungnya. Coki juga menegaskan jika apa yang dilakukannya bukan untuk mencari sensasi. Tujuan saya menjodohkan Peggy dan anak saya bukan untuk ketenaran dan bukan untuk sensasi, bebernya. Sementara itu, Coki tegas melarang Peggy Setiawan aktif di media sosial jika telah menikahi Jihan. Bukan tanpa alasan, sebab Coki tak menyukai drama media sosial. Kalau nanti Peggy Setiawan jadi menikah dengan anak saya bakal larang, tidak boleh terlalu dalam bermain media sosial. Kasarnya jadi artis. Saya tidak suka, tegasnya. Hal itu diketahui ketika berbincang dengan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amril di YouTube Diskursus.net. Ngomong-ngomong Mas Robi,
Panggilan Peggy, pacarnya ada berapa? Sampai harus pakai nama keren gitu? Tanya Reza. Alhamdulillah enggak dapat, balas Peggy yang diikuti dengan gelak tawa para tamu di YouTube tersebut. Peggy lantas bercerita belum berpacaran karena mengaku sedang fokus membantu keluarga dan membenahi diri. Karena saya fokusnya buat keluarga dulu. Saya enggak terlalu fokus sama cewek. Saya sempat kenalan sama cewek, tapi enggak terlalu fokus karena masih punya tanggungan, tambahnya.